kasih. Cukup singkat saja ya Kak, karena ini juga sudah azan berkumandang. Iya, kalau di UIN sendiri, tadi yang sudah saya sampaikan, walaupun sudah ada sistematika, nanti akan ada SPT, WHC, dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga masih dalam proses. Itu belum serta-merta terbentuk. Jadi kami mendampingi itu juga belum masuk di tataran dalam struktural salah satu bentuk implementasi X karakter tersebut, tapi kami dari lembaga juga baru menginisiasi untuk mengadakan ruang aman gitu Kak, dari lembaga kami sendiri. Terus untuk menjawab dari pertanyaannya Kak Marta tentang ketika ada kasus yang itu privat, tidak ada bukti, apakah masih ada harapan akan keadilan begitu? Karena minimnya bukti yang dibawa oleh korban, yang tadi sudah disampaikan bahwa seringkali bukti itu diserahkan pada penyintas, padahal penyintas di situ sudah berdarah-darah, ibarat sudah penyintas itu bicara itu sudah luar biasa, tetapi di situ ketika dimintai bukti seringkali peminiman itu. Jadi seringkali kasus itu tidak diusut secara tuntas, jika diusut pun tidak seperti yang kita harapkan, tidak adil terhadap korban. Seperti halnya kalau kasus di UIN sendiri itu juga seperti tadi Kak, kasus yang kita laporkan itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Dosen masih, jika itu pelakunya dosen, dia juga masih berkeliling di kampus. Jika diusut pun sanksinya hanya sekedar sanksi administrasi. Jika dia mempunyai posisi strategis, dia akan diturunkan dari jabatannya, tapi dia juga masih aktif untuk mengajar. Jika dia seorang dosbing, dia hanya tidak diberi tanggung jawab untuk menjadi dosbing gitu. Juga pernah juga terjadi di kampus itu pelakunya dipecat, tapi karena itu bukan dari jajaran birokrasi dan bukan jajaran dosen yang mempunyai posisi strategis, tapi dia seperti tapi tukang bersih gitu, tukang kebersihan. Jadi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa kasus kekerasan seksual itu hanya pelakunya itu dosen, tapi bisa saja penjual kantin, bisa jadi tukang bersih-bersih, bisa jadi teman sebaya kita, ataupun bagian kabak, ataupun PU dan lain sebagainya. Lalu realitas psikolog korban, lebih dulu psikolog korban atau dipidanakan. Saya juga mengafirmasi dari sahabat-sahabati yang sudah menjawab, kita lebih mengutamakan terkait dengan psikolog korban gitu, karena yang dikatakan tadi, jangan kita merasa yang paling tahu, karena apapun itu pilihan terbaik itu hanya ada di korban. Jangan kita mengambil langkah gegabah sehingga langkah yang diambil korban itu atas atas pilihan dari pendamping, tapi itu tidak, karena itu juga akan berdampak nanti pada jangan-jangan keputusan nanti yang diambil itu akan membumerangkan korban sendiri. Jadi kita utamakan dan prioritaskan pada pelayanan terhadap korban, pada psikolog terhadap korban, baru keputusan apa yang nantinya akan diambil untuk pelaku, hukuman apa kita serahkan pada korban. Terima kasih. Terima kasih ya Nurul.